Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Siti Jenar, ia dianggap sebagai wali yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Apakah dia murtad? Tentu hanya Tuhanlah yang tahu. Yang jelas, pandangan Siti Jenar kontroversial. Pandangannya berseberangan dengan pandangan Wali 9. Para wali menganggap pendapat Siti Jenar tidak mengikuti pendapat umum. Siti Jenar dituduh telah mengajarkan ilmu yang membodohkan masyarakat. Ia dipandang telah menyebarluaskan ilmu yang menyesatkan. Para wali gerah terhadap ajaran Siti Jenar, namun para wali tidak dapat menghentikan Siti Jenar. Tidak ada alasan yang kuat untuk menghentikannya. Maka dicarilah siasat untuk menghentikan ajarannya. Syekh Siti Jenar diperintahkan untuk menghadap Raja Demak guna membicarakan permasalahan tentang ajaran yang disebarluaskan. Bila Siti Jenar menolak perintah itu, maka para wali diberi hak untuk menghukumnya. Hukumannya berupa penggal kepala. Ada dua versi tentang kematiannya. Yang secara umum diajarkan di kalangan pesantren adalah Siti Jenar dihukum pancung oleh para wali. Jalan kematian yang diterimanya mirip dengan kematian seorang sufi Baghdad, Mansur al-Halat. Keduanya sama-sama dianggap mengajarkan ilmu yang menyesatkan umat. Keduanya dianggap mengaku dirinya sebagai Tuhan. Keduanya dijatuhi hukuman pancung. Tapi ada bedanya. Darah Siti Jenar muncrat dan menetes. Darahnya membentuk tulisan Allah. Sedangkan darah al-Halat menetes ke tanah seperti umumnya orang yang dipenggal. Kata Ustadz, melihat kenyataan itu, para wali memberitahu santrinya bahwa Siti Jenar adalah orang yang beriman di hadapan Allah, tetapi kafir di hadapan manusia. Kemarahan pengikut Syekh Siti Jenar menjadi reda dan bisa menerima kenyataan. Ya, inilah solusi konflik sebuah kepercayaan. Meskipun cerita tentang Siti Jenar sampai juga di pesantren, tapi ajarannya tidak ada. Versi kematian Syekh Siti Jenar yang kedua adalah seperti yang dikisahkan oleh Abdul Munir Mulkan, baik dalam bukunya Syekh Siti Jenar, Pergumulan Islam Jawa, maupun dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar. Dalam kedua buku itu diceritakan bahwa Siti Jenar tidak mati karena dihukum pancung, tetapi dia memilih kematiannya sendiri. Memang Siti Jenar diperintahkan untuk menghadap Raja Demak, Raden Patah. Siti Jenar menolak. Sebelum para wali dapat menyeretnya ke hadapan raja, dengan cepat dia melepaskan nyawanya. Siti Jenar memang bak mitos. Tulisan tentang dia memang sangat terbatas. Versi pertama malah berupa cerita turun-menurun, sehingga ada yang meragukan bahwa Siti Jenar pernah ada. Dia dianggap mitos belaka. Dia dianggap tak pernah ada dalam sejarah. Cerita tentang Siti Jenar dipandang sebagai cara wali untuk menyebarkan agama Islam di kalangan abangan, yaitu pemeluk Islam yang tidak menjalankan ritual Islam. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan seksama, amat janggal para wali membuat cerita demikian. Mengapa?
karena Siti Jenar menjadi lebih hebat dan lebih beriman daripada para wali. Karena darah yang meninggalkan tubuhnya itu masih dapat melukis kata Allah di atas tanah. Meskipun sumber kisahnya sangat terbatas, tapi ajaran Siti Jenar bisa ditemukan di berbagai sumber yang berbeda. Para wali berpendapat bahwa dunia ini adalah sebuah alam kehidupan, yaitu kehidupan sementara. Dunia ini akan berakhir dengan kematian yang disebut hari kiamat. Kemudian ditiuplah trompet untuk bangunnya kehidupan baru. Di sana terdapat kekekalan. Di sana manusia ada yang ditempatkan dalam surga dan ada pula yang dalam neraka. Sedangkan Siti Jenar berpegang pada hakikat. Dia berkeyakinan bahwa dunia ini adalah alam kematian. Kalau kita rajin menyimak Al-Quran dan hadis, lalu merenungkan dalam-dalam ayat yang berkaitan dengan kematian, maka kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa dunia ini hakikatnya adalah alam kematian. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika seseorang masih hidup, sebenarnya dia ini tidur dan dia bangun ketika matinya. Bahkan dalam Quran surat 50 ayat 22 dijelaskan bahwa dalam kematian penglihatan manusia menjadi sangat tajam. Apa yang tidak terlihat dalam kehidupan ini menjadi tampak jelas pada masa kematian. Ketika mati, manusia mengalami kehidupan yang sebenarnya. Karena itu manusia harus berbuat untuk menyongsong kehidupannya, yaitu ketika matinya. Sekarang manusia harus belajar bagaimana caranya bisa hidup yang benar nantinya, bukan malah tersesat. Ajaran yang melandasi Siti Jenar untuk memilih jalan kematiannya berbeda dengan pandangan para wali. Para wali memilih jalan yang telah diukir oleh para ahli fikih abad kedua dan ketiga Hijriah. Sedangkan Siti Jenar tidak memilih jalan tersebut. Pandangan Siti Jenar terlalu maju di zamannya. Banyak pandangannya yang baru bisa diterima di milenium ketiga ini. Ini pun baru pandangan segelintir orang, terutama di barat. Bila kita jujur memperhatikan pandangan Siti Jenar, maka sesungguhnya pandangan itu membawa kehidupan manusia ke alam demokrasi. Pendapatnya tentang makna kematian tentu saja mempengaruhi sikap hidup yang diambilnya. Pandangan hidupnya menjadi kontroversial terhadap pandangan para wali. Pandangannya tentang kematian, zikir, dan syariat berbeda dengan para wali. Pemahamannya tentang eksistensi manusia dan Tuhan pun berbeda. Caranya memandang alam pun tak sama dengan para wali. Makanya para wali menganggap bahwa pandangan Siti Jenar itu menentang pendapat umum. Pendapat Siti Jenar dianggap nyeleneh, aneh. Meskipun begitu, pendapatnya mudah sekali menerima pengikut. Pendapatnya mudah diterima oleh banyak orang. Para wali khawatir pekerjaannya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa menjadi sia-sia. Raja pun khawatir para pengikut Siti Jenar memberontak kepada Demak Bintoro yang baru mapan kala itu.
Siti Jenar sebenarnya anak seorang raja pendeta di daerah Cirebon. Dia sangat kritis terhadap tatanan yang ada, sehingga kadang-kadang ayahnya, sang raja pendeta ini tersinggung dengan perilakunya. Siti Jenar, yang nama aslinya Ali Hasan, menempuh pendidikan agamanya di Timur Tengah, di Baghdad khususnya. Tampaknya dia belajar agama dari orang-orang Syiah, Sufi, dan golongan Mu'tazilah. Kitab yang dikajinya adalah kitab Kailani. Dan tampaknya Siti Jenar bukan hanya belajar teori, tetapi juga tahu dan mampu bagaimana mempraktekkan ilmunya. Dalam berbagai kepustakaan, ada yang menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Hasan Ali Ansar atau Hasan Ali Ansar. Tempat tinggalnya di Krenda Sawah, berasal dari rakyat jelata. Hanya saja jika dia berasal dari rakyat jelata, kecil kemungkinannya untuk berposisi sebagai wali. Menilik namanya pada zaman itu, dia adalah orang asing dari Timur Tengah yang mengajarkan agama Islam di Jawa. Tetapi jika kita memperhatikan ajaran dan pandangannya, dia berbeda dengan Sufi Mansur Al-Halat. Pandangan Siti Jenar adalah pandangan Jawa. Boleh jadi dia adalah orang Jawa. Sisa-sisa bukti sejarah mengungkapkan bahwa Islam yang pertama kali mempengaruhi Jawa dan Sumatera itu berasal dari kalangan Syiah. Bulan Muharram sebagai bulan Hijriyah disebut bulan Suro. 10 hari pertama bulan Muharram juga ada istilah bubur Suro. Raja atau ayah Siti Jenar rupanya memeluk Islam Syiah. Nama Ali Hasan sendiri adalah nama untuk mengagungkan imam Syiah. Setelah berguru dari Baghdad, dia mendapat julukan Siti Jenar, Tanah Kuning, daerah dari mana dia berasal. Dari segi sejarah, Jenar adalah suatu daerah di Seragen, Jawa Tengah. Karena kepandaiannya dalam hal ilmu agama, dia diberi gelar Syekh oleh para wali. Kelak namanya dikenal sebagai Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Bang, atau Syekh Siti Brit. Bersambung di episode berikutnya.